pengobatan air kan gitu. Nah, penetralisiran itu dari air kan gitu. Nah, itu karena orang Jawa ini mempercayai atau paham betul dengan 4 anasir itu tadi. Gitu. 4 anasir itu yaitu pertama itu dari api matahari, ya kan, angin, air dan tanah. Di situ. Makanya pakai air. Pakai air itu tadi. Gitu. Kalau terapi yang tadi itu pakai air, ada gak ritual yang harus dilakukan sebelum melakukan terapi itu? Ya ada, yang tentunya itu ya sama lah, mungkin kalau di Islam itu semacam apa itu namanya? Wudu. Wudu. Mensucikan diri dulu. Ya nanti juga si pengobat itu tadi dikatakanlah dukun itu tadi. Nah itu kok galak pendukun. Kok galak apa namanya? Membacakan japa dan mantranya. Sesepuh itu, Pak. Dukun gitu loh. Kalau boleh tahu, Bapak udah mempraktikkan terapi yang tadi itu tuh udah berapa tahun gitu? Bertahun-tahun nih, Mbak. Wah, kalau itu bisa, lama juga sih. Udah bisa dihitung itu. Itu sudah lama juga kita mempraktekkan seperti itu. Gitu. Ada nggak Pak kayak tanggapan masyarakat gitu terkait dengan terapi itu? Tanggapannya banyak, masyarakat yang tidak tahu tentunya mereka menyatakan bahwa itu sesat, horor, atau dikatakan horor, klinik syirik kan gitu. Nah, kita harus di ruangan bebas. Dengan adanya tertutup ini sebenarnya kita ini cepat mudah terserang virus. Nah makanya leluhur kita dulu di gunung, gitu, di Pakunden namanya. Nah dengan adanya gitu kita selalu bersinergi dengan alam. Kita harus menghisap CO2 daripada tumbuhan dan tumbuhan itu menghisap HO2 dari kita ini kan gitu. Jadi bersinergi. Nah maka dari itu akhirnya kita tidak terserang oleh penyakit itu tadi. Kalau orang tidak tahu nyembah danyangan, nyembah uwet, nyembah gitu. Sebenarnya kita menyerap CO2 itu Pak dari tumbuhan-tumbuhan. Iya. Adanya di gunung, di puncak, di punden, di sarean dan sebagainya gitu. Nah, terus akhirnya kenapa terus terkadang itu pohon itu terus dikasih sarung gitu ya. Sebenarnya itu tanda. Apabila orang tidak tahu jangan kau tebang itu gitu. Ditengeri Mbak. Nah, ditandai karena apa? Orang leluhur kita dulu, orang Jawa itu membuat nama itu harus memakai japa sesuai dengan makna kan gitu. Suatu contoh di situ dinamakan alas. Nah, itu sebenarnya itu mempunyai singkatan alas itu. Agawe lestarining sumber gitu loh. Jadi jangan kau tebang sembarangan gitu loh. Pertemanan dinamakan alas gitu. Kalau sekarang dinamakan hutan gitu. Ada makna. Bukan cuma sembarang. Artinya pesugihan juga. Padahal itu melariskan kita. Untuk pelaris kan gitu. Nah, bahasa lain ada yang menyatakan ya itu tadi pesugihan itu tadi. Nah, kalau boleh tahu Bapak mempelajari mengenai warisan tersebut sejak kapan? Ya, lama. Saya sama Budi itu sudah lama Mbak, bertahun-tahun sampai lupa. Kalau boleh tahu berasal dari mana Pak? Belajarnya dari mana? Dari mana-mana Mbak. Semua ini di sini ilmunya dari alam semesta juga, dari guru ke guru juga ya, dari teman juga ya. Soalnya di kejawen itu tukar kawaruh, jadi tidak ada guru, tidak ada murid. Gurunya kitabnya cuma alam semesta. Jadi nemok nih karena PDW yang itu. Terutama di dalam penglaris itu karena kejawen ini menyatu dengan semesta. Itu terkadang sarananya itu ya alam semesta juga. Ya bunga dan sebagainya sama. Nah, itu sebagai bunga juga yang itu. Nah makanya tentang penglaris itu tadi atau untuk pesugihan, kalau bahasa kasarnya pesugihan ya sebenarnya penglaris itu kan sarannya pakai bunga. Nah bunga itu ada bunga telon, namanya bunga telon itu warna 3, ada mawar, melati dan kantil kan gitu. Nah itu pun sebenarnya itu sudah sastra, itu. Nah makanya kenapa kalau penglaris itu harus pakai bunga kantil. Nah, supaya ini kamu bisa nggak merubah, misalnya kan gitu ya. Coba kamu rubah, nanti supaya kenali kan gitu. Nah, contoh gitu. So, makanya di situ ada pembimbingan. Gitu. Mesti manut Mbak. Apa katanya sesepuh, kata orangnya orang pinter. Orang itu mesti manut. Semua saman sowan ke dalam guru. Guru ngomong ini mesti lakoni. Mbak, saman kok tengah wengi adu song, kok salat tahajud.
budal ora budal kan begitu sebenarnya. Kalau belum tahu dari mana sumber kekuatan alasannya itu datang? Alam semesta. Alam semesta itu datang. Alam semesta. Jadi begini loh, intinya itu di dalam apa yang menjadi paham orang Jawa atau kejawen itu ya, itu orang Jawa itu sudah tidak minta lagi kepada Tuhan, karena dianggapnya kalau kita masih meminta lagi kepada Tuhan, itu manusia itu kurang ajar. Gitu. Soalnya begini, Tuhan itu sudah menyiapkan semuanya di muka bumi. Apa yang aku ciptakan di langit dan di bumi hanya untuk keperluan manusia. Seandainya masih ada manusia yang minta kepadaku, kurang ajar. Kurang apa kira-kira kamu? Kurang terima tiga ingin nih. Nah, jadi Tuhan itu inginnya kamu bersinergilah kepada semesta itu sendiri. Gitu. Misalnya, saya bersinergi dengan Anda gitu ya. Nah, enggak perlu lagi saya minta kepada Tuhan. Malu kalau kita semua sudah disiapkan. Mau minta apa kira-kira untuk mencari tentang itu? Atau di situ ada juga namanya hitungan tatal. Tatal itu sebenarnya papan sebenarnya, dan di situ sudah ada hitungannya sendiri. Nah, jadi bisa menjodohkan kamu gitu loh. Nah, kenapa? Nah, orang zaman dulu itu harus dipaskan, harus dicocokkan antara kelahiran neton perempuan dan calon suaminya tadi. Itu sebenarnya itu secara logikanya itu menyiasati agar si anak tadi itu jangan mudah bercerai. Gitu. Karena apa? Jodoh antara laki-laki dan perempuan itu sangatlah susah. Belum tentu satu desa ini yang pas itu dia. Nah, maka dari itu disiasati seperti itu, dicarikan jodoh yang hari kelahirannya pas kan gitu. Nah, akhirnya nanti itu kalau misalnya aku cerai, aku tidak mendapatkan yang pas dengan saya, kan aku nggak, seandainya nikah lagi kan sia-sia kan seperti itu. Nah, maka oleh leluhur dulu itu didesain seperti itu. Gitu. Kalau orang sing ndak paham, Pak Jawa ki akeh aturane. Pak Jawa ki akeh adate begitu. Sebenarnya untuk kebaikan sih sebenarnya kejawen itu. Monggo. Bagaimana sih Kak menurut Anda itu ciri rumah tangga yang dianggap baik itu seperti apa? Ataukah seperti harmonis atau gimana kayak gitu, atau ada menurut perhitungan ceweknya itu? Yang jelas ya itu tadi harmonis. Sakinah mawaddah warahmah. Nah, kalau di Islamnya sakinah mawaddah warahmah itu tadi. Mereka kan mendapatkan keharmonisan gitu ya. Mendapatkan harmonis gitu. Seperti itu aja. Bagaimana perhitungan hari baik ini tuh dipercaya membawa keberkahan atau keuntungan bagi sang pasangan? Pasti ya Pak ya. Ya itu pasti. Pasti itu. Karena kan gini loh. Ibaratnya itu kalau pas itu kan sinergi dia. Sinergi. Misalnya kayak ini ya. Misalnya kalau sekarang ini kan mempergunakan horoskop kan gitu. Ramalan bintang gitu kan gitu ya. Nah, itu misalnya yang Leo ini kan jelas nggak bisa dia dengan Scorpion kan gitu, jelas nggak bisa gitu. Scorpion ini keras kan gitu. Kalau dinasionalkan Mbak, dinasionalkan Leo, Scorpio, Gemini dan sebagainya itu dinasionalkan. Ya, itu kan nggak cocok dia, sering berkelahi kan sama-sama keras nih kan gitu loh. Nah, tapi keuntungannya kalau Anda mendapatkan si Leo itu sekali cinta setengah mati dia. Makanya seperti kan kita ini tidak sama gitu. Ada yang kamu ini misalnya hari Rabu, ya hari Rabu itu kamu puasa gitu. Itu memuasai diri kamu sendiri gitu. Nah, terus Pak pusernya tidak sama orang itu. Ada yang 3 hari lepas pusernya, ada yang 7 hari, ada yang 9 hari gitu. Beda-beda manusia. Menurut bilangan itu dari mana sih datangnya keberkahan? Keberkahan itu kalau menurut saya itu sebenarnya hanya dari diri kita sendiri. Keberkahan itu. Pertama ya tadi bagaimana kita menguasai dalam diri kita sendiri itu tadi supaya orang baik dengan kita pun kan harus baik dengan orang itu. Itu dari kita sendiri. Intinya berasal dari diri sendiri. Dari sendiri. Diri sendiri dan lingkungan alam sama tujuannya itu Mbak. Dari diri sendiri. Terus apa saja sih syarat
kualitas yang harus dimiliki seseorang untuk bisa mempraktikkan perhitungan hari baik ini? Syaratnya itu yaitu harus kita belajar dari awal. Kalau masalah itu sangat rumit sekali. Soalnya itu jarang juga orang yang, sampai saya aja sering salah karena itu saking panjangnya gitu loh. Karena apa? Misalnya kalau di dalam penanggalan Jawa atau tatal itu tadi 300 tahun kita sudah bisa mampu menghitung dan sekarang. Gitu. Apa yang akan terjadi nanti 300 tahun itu bisa dihitung sampai sekarang. Nah itulah yang disebut sastra. Itu tadi itu kita teles seperti itu. Nah sedangkan leluhur kita ini kan mempelajarinya yang dinamakan itu kitab tinulis. Berarti yang ditulis, dilontar. Gitu ya. Habis itu kitab kalukis. Nah kalukis itu yang dilukis, yaitu wujudnya itu relief. Nah itu kalukis. Nah terus kitab garing. Kitab garing sama dengan seperti kita di tulisan yang kering itu tadi. Nah yang ketiga, yang keempatnya itu yaitu kitab teles itu. Nah kitab teles itu yang disebut itu ya ubur rampi tadi itu. Gitu. Nah kenapa dikasih simbol itu tadi apa namanya siram tuwuh, nyiram tuwuh, itu wujudnya itu anak pisang. Gitu. Jadi pisang itu kalau tidak percaya boleh dipraktekkan. Coba kamu potong pisang itu. Potong pisang itu kalau dipotong itu dia sebelum mempunyai buah dia tetap hidup. Kamu potong tengahnya walaupun di tengah itu dia terbus lagi sampai dia bentuwuh Nah, nanti apabila dia sudah berbuah pisang itu akan mati sendiri. Gitu. Akan mati sendiri, akan tunas yang baru anaknya tadi yang meneruskan seperti itu. Nah dari ilmu itulah akhirnya leluhur kita memberikan sastra kepada anak cucunya, setidaknya kamu itu harus seperti pisang itu tadi. Tapi Kayak menyembuhkan penyakit atau kesialan gitu. ada kalau di Jawa itu ada, terutama Mas Tio ini juga pengobatannya seperti itu. Biasanya pakai sarana bunga dan seperti itu. Nah, ada yang mengatakan mandi kembang tengah malam itu loh dan seperti itu. Nah sebenarnya itu yang diambil itu daripada energinya, sari-sari daripada bunga itu. Dan juga alam semesta dari air itu tadi, alam semesta. Ada juga. Itu kalian bisa apa ya? Dipakai mandi. Dipakai mandi. Nah, pengganti daripada mandi di dalam adat Jawa itu kalau sebenarnya itu kan buat terapi. Sebenarnya kalau dipikir ini kesialan itu tidak ada. Kesialan itu berasal dari diri kita sendiri, dari pola pikir kita sendiri kan seperti itu. Nah maka diterapilah di tengah malam itu. Ya sinerginya itu ada. Berarti lebih ke penyakit kesialan. Ya. Kalau orang yang tidak paham tentang kejawen itu ngertinya klinik, mistis, horor. Horor kan. Kayak Cok Bakal itu kayak apa? Itu kan sawah, di sawah Cok Bakal, kalau sawah itu sebenarnya buat pupuk. Kalau kan itu tadi tengah malam ya, ada nggak penyakit yang itu nggak boleh disembuhin pakai cara itu gitu? Kalau penyakit tidak boleh sendiri. Karena itu saya rasa tidak ada. Sama antara ingkung dan lodo itu tidak sama. Kalau lodo itu kan sebenarnya itu ayam perempuan. Kalau yang ingkung itu ayam laki-laki. Jago. Jago itu. Nah itu sebenarnya itu simbolik. Itu kita di situ harus mempelajari tentang sangkan paraning dimedi, yang artinya itu kita dari mana asal dan mau kemana kita pergi. Nah di situ. Nah berasal kita makanya disimbolkan di situ ingkung. Itu yang artinya itu eling marang yang kakung gitu loh. Nah terus yang lodo itu sebenarnya itu memaknai daripada biung. Antara yang kakung dan biung itu lawadi ning podo, maka dinamakan lodo. Biung itu ibu, Mbak. Ibu tadi itu. Gitu. Nah, maka dari itu di situ disimbolkan bujeng kuat yang artinya itu mlebu metune itu kudu kenceng tur kuat di dalam berpola pikir kamu itu. Harus kuat gitu. Jadi berkaitan ya? Berkaitan semua. Nah, maka dari itu di situ terus ada kulupan, dan kulupan itu tidak melupakan kangkung karo lembayung. semua ada artinya ini. Yang artinya itu kamu itu harus tetap ingat kepada yang kakung yaitu bapak, dan biung itu adalah ibu.
Jadi kamu harus itu. Maka di dalam ajaran Islam itu kan surga dikatakan di telapak kaki itu. Gitu loh. Soalnya itu tadi. Islam sama Jawa itu apa Pak Budi? Tumbuh ketemu tutup nih. Iya. Podo. Cuman penyampaiannya yang beda gitu. Jadi nggak asal kasih nama ya Pak, ada artinya dari Semua ada. Ada. Islam pun juga ada artinya selamat kalau di Jawa. Nah, setelah itu maka di situ ada pernah dengar ya namanya sego golong Bunter Mbak, bunter. yang dibungkus anu itu kan ada biasanya ada 7, ada 9 kan itu. Nah itu filosofinya itu, nah kulup itu kan suatu sebutan anak muda, kulup atau anak. Dia itu posisi seperti ini dinamakan tulajek swadikep. Yang nomor tulajek tegak berdiri lurus. Gini. Itu kepada si api. Nah, ketika dia begini nih, dia menyembah atau dia wujud hubungannya itu kepada si angin tadi itu. Nah ini dinamakan tumungkul. Angin. Ini tumungkul namanya. Nah habis begitu posisi yang begini dinamakan itu tondem. Ini namanya tondem. Ini kan dinamakan tondem itu toto corone karo ndekem. Itu. Nah ini wujudnya kepada air tadi. Ini air. Terus dia ke bumi. Tanah. Sama. Islam Jawa tumbuh ketemu tutup. Sama. Cuman begitu. Sama penyampaiannya yang berbeda. Cuman begitu, Mbak. kayak di nama itu berarti nggak cuma nama ada filosofnya, kayak gerakan juga Ada. Maaf ya, kalau di Islam itu kita cuman denglak-dengluk enggak ngerti artinya. Kalau di Jawa itu ngerti. Bahkan kalau cuma sholat tadi, sebelum zaman dicetak, sebelum bumi berada, sebelum semuanya ada, ini Jawa itu tahu. Bahkan akhirnya besok kayak apa tahu di Jawa. Ilmu Jawa itu jerone Mbak, dijelaskan panjang ceritanya. Maka dari itu mungkin penjenengan semua belum tahu kunci daripada 2 kalimat syahadat itu. Kuncinya. Saya bentar Pak Ji. Maaf ya Mbak, ini tadi yang diperagakan tentang Islam ya. Jangankan kok Islam, di Jawa itu semua melangkup. Ajaran Hindu, Buddha, Kristen dan sebagainya sebenarnya tahu sarene saman orang Islam. Jadi Pak Budi dan saya yang dijelaskan ini babakan Islam. Mengerti maksudnya sembahyangnya Kristen kayak apa, Buddha kayak apa, paham. Mengerti, mengadai. Sebenarnya semua ada agama, Jawa sudah ada. Begitu, monggo Pak Budi. Itu tadi ya, kunci daripada 2 kalimat syahadat itu. Belum tahu bersaksi ya, bersaksi. Nah kira-kira apa ya? Persaksian menjadi laki-laki dan wanita. Itu persaksian. Jadi ya nanti kalau kamu sudah menikah baru bisa bersaksi. Akan tahu, terserah nanti kamu kan di segi 4 yang tapi kayak menyembuhkan penyakit sakit atau kesialan gitu. ada kalau di Jawa itu ada, terutama Mas Tio ini juga pengobatannya seperti itu. Biasanya pakai sarana bunga dan seperti itu. Nah, ada yang mengatakan mandi kembang tengah malam itu loh dan seperti itu. Nah sebenarnya itu yang diambil itu daripada energinya, sari-sari daripada bunga itu. Dan juga alam semesta dari air itu tadi alam semesta. Ada juga. Itu kalian bisa apa ya? Apanya? Dipakai mandi. Nah, pengganti daripada mandi di dalam adat Jawa itu kalau naik. Aduh. Istirahat dulu. Di blur terus loh. Di atas gunung lur. Beh. Aja saya kelepet itu. Jurang. Di atas gunung lur.
Assalamualaikum salam. Blur ya kubur. Blitar ya kan. Monggo Abdi nek badhe tapa broto. Urono dan. Aduh. Inilah lokasi yang nanti akan kita gunakan di dalam kegiatan ritual Srada Nusantara di wilayah Guwo Selo Mangkleng, Kota Kediri, di mana di sini kita nanti akan membuat sejarah terkait dengan apa yang kita lakukan untuk nguri-nguri leluhur budaya Nusantara, khususnya di wilayah Kediri, di mana bahwa upacara suci Srada ini memiliki arti dan makna filosofis yang sangat penting untuk khususnya budaya Jawa. Mohon doa restunya bagi kawan-kawan penggiat budaya maupun penghayat kepercayaan dimanapun berada di seluruh Nusantara. Mohon doa restunya sekali lagi, semoga acara tanggal 30 bulan November tahun 2025 bisa berjalan secara aman, tertib, dan lancar. Rahayu, rahayu, rahayu.